Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Ayo semangat semuanya ya, kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ngaji yuk. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga para kru semuanya yang ada di studio, insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal Alamin. Para mak-mak yang sekarang sedang ada di depan televisi, insya Allah mudah-mudahan mengikuti bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan saya, Munawir Ngacir, tentunya kan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita dan kemudian yang sangat fenomenal. Saya mau sapa, yaitu mau tanya langsung kepada bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muk? اسمي فؤاد Fuad, min ain antum? من المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. لكن ولد هناك. ولدت هناك. وي ما شاء الله. عجيب اللغة العربية ماهر جدا. الحمد لله. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ini bisa ngomong bahasa Arab dikit-dikit aja pemirsa. Masya Allah. Terus kemudian Mas Fuad ini kenapa mempunyai motivasi bisa mau belajar? Padahal kan lughatil Arabiyah mahir jiddan. Pertamanya Pak, kayak walaupun saya tuh tinggal di Arab Saudi, saya tuh bisa bilang dengan malunya, kayak ketika menginjak usia remaja, kayak SMA, kayak sudah lumayan kayak jarang untuk membacakan Al-Quran. Jadi kayak agak lupa. Ditambah saya juga merantau dari Saudi ke Indonesia sendirian. Jadi tidak ada pengawasan orang tua. Jadi bisa dibilang kayak dilepas begitu kayak ayam gitu ya. Suruh nyari rizki sendiri gitu ya. Betul sekali. Masya Allah. Nah, dari tahun berapa di Saudi? Dari tahun 1999 dari lahir. Masya Allah. Berarti di sana kan ada sistem belajar, itu ada sistem talaki juga kan? Ya. Langsung dengan ustadznya atau syekhnya di sana kan seperti itu. Sekali. Nah, ngalami nggak seperti itu di sana? Sebenarnya sih ngalamin hingga SMP, belajar membaca. Tapi ya seperti saya bilang waktu itu kayak nginjek remaja jadi sering kabur gitu. Masya Allah. Nah ini pemirsa, belum tentu orang Arab sendiri membaca Qur'annya juga pas juga ya. Karena sama dengan orang Indonesia. Kadang-kadang orang Indonesia itu kalau ngomong main potong kompas aja gitu kan. Ya artinya langsung mana itu begitu. Seharusnya kan mau kemana kan enak kan. Lebih fusohanya lebih enak seperti itu ya. Masya Allah. Nah nih pemirsa, lahir di Arab dan kemudian sama orang tua tidak diiringi oleh orang tua. Namanya anak remaja biasa, namanya ABG ya, anak baru gede gitu ya. Udah nikah atau belum? Belum lah Pak. Aduh sayang bener, buru-buru nikah takut cepet kiamat. Ya Allah. Serem amat sih. Ya iya, begitu Bang Ali. Motivasinya serem banget guru. Enggak, dari awalnya bridgingnya tadi sudah lagunya kematian. Iya benar. Bilang Israel, karena apa? Mohon maaf, ulama di Indonesia. Ini kalau misalkan banyak sekali ya, Nabi mengatakan mautul alim, mautul alam. Orang yang meninggal, orang yang alim meninggal, Masya Allah. Jadi sama saja alam pun juga ikut meninggal. Makanya tanda kiamat salah satunya adalah ulama-ulama yang banyak diambil. Mudah-mudahan para mujahid, para guru-guru kita, ulama kita dan juga para insya Allah
mudah-mudahan Allah berikan syafaat dan mudah-mudahan Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya Allah. Nah, Amin. ngomong-ngomong pemirsa, ini narasumbernya dari Arab. Kelahiran Arab ya. Yeah. Nah, kemudian saya mau nyoba nih yaitu surah Al-Mudassir, yaitu ayat 25. 26. Iya betul. Nah, saya kayak belajar bahasa Inggris. 26 ya. Can you speak English? Ya, I can speak English. Masya Allah, itu yang Apa aja bisa. Ya bismillah. Ayo silakan. Ayo pemirsa, ini dengarkan. Saya suruh satu ayat dulu, yaitu Mas Fuad, yaitu ayat 26, yaitu surah Al-Mudassir. Kita coba pemirsa dengarkan bersama-sama. Silakan Mas Fuad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi saqara. Masya Allah. Ini kalau dari Arab mah nggak diraguin ya. Iya. Cuman kalau misalkan nadanya, Nabi mengatakan begini, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Tertil. Iya, khair min Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara. Nah, saya punya Mas Fuad, saya punya nada seperti ini. Mama. 1, 2, 3. Mama. Biar mak di rumah juga nggak ngikuti. Iya kan? Masuk ke dalam ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makhrajul huruf. Makhrajul huruf. Lakin kalau Al-Qur'an harus memakai ilmu tajwid. Makanya harus indah bacanya gitu. Kalau nggak indah masalahnya ngantuk. Oh iya. Ya kan Betul. Ya Allah, coba sekali lagi Mas Fuad, 1, 2, 3. Wa ma adraka ma saqara. Ulangi lagi. Wa ma adraka. Di sini nih Mas Fuad, di sini kan ada dal sukun atau dal mati. Ya kan? Di situ harus dibaca qalqalah. Al-mutaharrak wal itirob ya. Al-mutaharrik wal itirob, bergerak dan bergetar. Kalau bergerak dan bergetar jadi nih. Nih, jadi di sini wa ma adraka ma saqar. 1, 2, 3. Wa ma adraka ma. Ulangi lagi. Ada. Itu. Ada. Nah, itu kan bergerak dan bergetar. Okay. Ada. Gak seperti itu kan? Iya. Coba sekali lagi. Wa ma adraka. Ulangi lagi pemirsa yang ada di rumah. 1, 2, 3. Wa ma adraka ma saqar. Ya Allah. Nih, walaupun lidahnya sebetulnya padahal lahir di Arab, ya kan? Saya kadang-kadang kalah sama anak Arab, ngomong bahasa Arab. Orang Arab guru. Ya Allah. Ulangi lagi, dibacanya dilihat, terus kemudian Al-Qur'annya juga dilihat ya. Nah, di sini. Ayo 1, 2, 3. Ulangi lagi Mas Fuad. Wa ma adraka. Ulangi lagi qalqalah. Ada ra. Nah, seperti itu. Wa ma adraka ma saqar. Saqar. Nah, gitu. Jadi harus takrir yang fi akhir kalimah ya. Saqar. Saqar. Jadi fi harfi 9. Oke. Ngerti. Kita muka doang Arab lah Indonesia. Masya Allah. Nih Mas Fuad, ini Arab tapi kalau ini kelahiran Arab ya. Masya Allah. Nih pemirsa, karena tadi ada nada yang tadi Mas Fuad ya. Ya. Jadi mama. Nah seperti itu ya. Nadanya begitu aja. Mama. Satu aja situ sampai habis pun juga indah insya Allah. Wa ma adraka ma saqar. 1, 2, 3.
Wa ma adraka ma saqar. Masya Allah. Dia ada mulai Membaik. iya, membaik. Ini Masya Allah pemirsa, tidak ada jaminan. Makanya Quran itu tidak ada satu ayat pun ditujukan kepada orang-orang Arab. Ya, begitu Mas Fuad. Makanya Mas Fuad walaupun lidahnya Arabi, Ali juga Arabi, ya iya, belum tentu fasih. Gitu, Masya Allah ya. Mas Fuad, di sini maknya panjang ya. Panjang, bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 2,5 alif. Jadi boleh hadar, boleh ausat, boleh tartil. Ada 3 bacaan. Itu dalam ilmu tajwid. Ya. Lakin huna fi baladil Madinah, kula yamin ta'allam fil lughatil Arabi. Arabic. Arabi, Masya Allah. Masya Allah. Atau aja. Bang Ali, bahasa Arabnya. Ali mah aja udah. Oke, coba sekali lagi ayat yang berikutnya. Tadi perhatikan, makanya harus tartil membaca Al-Quran. Makanya Mas Fuad, mumpung masih muda ya, Mas Fuad ya. Mumpung masih muda, harus belajarnya harus gigih. Betul. Ya kan? Jangan karena mentang-mentang bisa lughatil Arabi, Betul. terus kemudian baca Al-Qur'annya berantakan, Bibli. Betul. Itu, ini Bibli. Yang saya potong-potong aja namanya. Siap. Nah, kemudian sekali lagi coba ayat yang berikutnya, yaitu surah yang surah Al-Mudaththir ayat yang ke-28. Silakan Fuad. La tubqi wa la tadhar. Ulangi lagi sekali lagi 1, 2, 3. La tubqi wa la tadhar. Tadi yang pertama ngerasa nggak ada yang salah? Mungkin ada yang Ada. Perhatikan. Qalqalatu yajma'uha qad mujadin bayil lada waqfin wa syaklin tursadi fi qala syair fil lughatil kitabi hidayatus sibyan. Di sini lantub. Nah, di sini qalqalah. Mantul ibarat kayak bola. Begitu. Tuba. Coba saya ngeliat lidahnya pemirsa. Ini lidahnya Fuad, coba perhatikan. Tuba. Ulangi lagi. Tuba. Babi bu baba. Babi bu baba. Nah, pemirsa. Lah iya ada mantulah, ada pantulannya. Al-mutaharik wal itirab. Bergerak dan bergetar. Tuh, Masya Allah. Coba lagi di la tubaqi. Coba 1, 2, 3. La tubqi wa la tadhar. Masya Allah. Nih di sini tadzaur harus dibaca tafhim. Tafhim. Ya, tebel. Apabila ada ro sebelum diwakafkan, kemudian ada harokat fathah, maka harus dibaca tebel. Daur. Seperti itu ya. Nah di sini tubaqi. Coba. La tubaqi. 1, 2, 3. La tubaqi. Nah mestinya ada ustadznya loh. Talaki sama gurunya langsung. Mudah-mudahan ngaji sama kita ya. Iya Pak. Tuh, jadi tidak mesti jadi jaminan orang yang lahir di situ bisa bahasa ayat Quran, ya kan? Betul. Itu makanya kalau Al-Quran harus ada gurunya. Ayo, kemudian di sini masalah qalqalah udah paham ya? Iya Pak. Jadi hurufnya ada 5, baju di toko, ba, jim, dal, to dan qaf. Itu harus mantul. Toba. Tobaqi. Coba 1, 2, 3. Tubaqi. Qaqiqu qaqa. Qaqiqu qaqa. Nyaklaka. Qaqa. Nah, Allah ya Karim. Coba ini Habib Ali, coba ini ayat 29. Lawahatun lil bashar. Ulangi lagi. Lawahatun lil bashar. Lawahatun lil bashar. 1, 2, 3. Lawahatun lil bashar. Oke, Bang Mas Fuad biar coba ngulangin balik coba ayat 29. 1, 2, 3. Lauhatul lil bashar. Masya Allah, ini namanya tiap hari ngaji ya. Talaki sama gurunya, apalagi bimbing istrinya. Lah begitu ya. Masya Allah. Gitu. Ini ngaji begini kudu ngerti para ulama, para mujahid, para ya Allah. Ulama-ulama kita sekarang sudah diambil. Tapi ketika mohon maaf,
Ketika anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita sering ngajarin Al-Quran kepada orang lain. Saya melihat bukti yang ada di studio ini, Masya Allah. Fuad boleh dikatakan lahir di negeri Arab sendiri dan bahasanya Arab. Tapi ketika membaca Al-Quran itu memang harus pakai ilmu, dan ilmu itu harus dari para ulama. Tidak bisa konyong-konyong kita bisa ngaji dengan Google, itu tidak. Ngelihat anak-anak kita, apalagi orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah dewasa belum bisa baca Al-Quran. Padahal dengan Al-Quran ini akan membawa kebaikan di sisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Saya teringat karena anak saya selama pandemi begini, kadang-kadang pakai video call begitu. Mohon Pak, saya minta doain biar saya bisa pulang ke rumah sebentar, walaupun sehari 2 hari saya bisa ketemu dengan keluarga. Tapi dengan bukti Fuad seperti ini, Masya Allah, ini motivasi buat kita bahwa kita membaca Al-Quran harus benar-benar dengan gurunya. Dan insya Allah mudah-mudahan si Fuad ini dengan gigih, dengan kemudahannya, dan juga bebalik, dan insya Allah yang selalu memandu, insya Allah Allah panjangkan dan rezekinya diberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Coba si apa? 30 ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. عليها 19. Terus? وما جعلنا أصحاب النار إلى الملائكة وما جعلنا عدتهم إلا للفتنة الذين كفروا ليستقين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتب الذين أوتوا الكتاب المؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Perhatikan pemirsa, inilah bukti bahwa membaca Al-Quran memang harus dengan guru, talaki dengan gurunya. Mas Fuad ini kelahiran langsung dari Mekah, Madinah ya. Dan Masya Allah ini memberikan motivasi kepada orang-orang Indonesia. Tentunya membaca Al-Quran itu yang bisa itu pilihan. Seperti saudara kita, ulama-ulama kita yang hari ini Habiban al-Mahbub, Habib Ali, Masya Allah. Beliau adalah seorang orang baik. Allah Allah ambil. Dengan Al-Qurannya, dengan keilmuannya, tanpa ulama kita nggak bisa membaca Al-Quran. Tanpa bisa dengan ulama kita tidak ada nasab keilmuan. Masya Allah. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita nggak ketemu dengan nabi, tapi dengan bertemu dengan para ulama-ulama yang mengajarkan. Fas'alu ahla zikri. Makanya kalau mau bertanya kepada orang-orang yang ahlinya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan keahlian kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, ini semuanya menjadikan bahan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Mas Fuad boleh dikatakan membaca di sini membaca kayak seperti orang membaca koran Arab ya, masih ya. Sekali. Ini mohon maaf. Karena apa? Di situ ada tanafus juga. Kalau Al-Quran beda dengan Quran. Quran beda dengan Al-Quran. Artinya kalau di Arab kan bacanya Arab semuanya. Jadi membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca Quran gitu. Walaupun cara beritanya nanti artinya sama dengan orang membaca Al-Quran. Tapi ternyata kayak seperti Fuad kan tiap hari membaca Quran ya. Dari misalkan selain daripada Google kan biasanya enakan ngeliat Google kan seperti itu ya. Betul. Nah ini kan misalkan kadang-kadang di sana ada Quran. Nah tulisannya Arab semuanya. Nah di sini kalau baca Quran belum tentu kalau baca Al-Quran benar.
Itu karena di sini harus pakai ilmu. Kalau membaca Quran nggak ada titik komanya ya. Gitu. Nah, saya membuktikan kepada si Mas Fuad ini luar biasa motivasi kepada anak muda zaman sekarang ya. Apalagi zaman no ya. Masya Allah. Nah, di sini saya tadi di awal sudah dibacakan oleh Fuad ya. Nah, kemudian di sini lanjutannya kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Tuh, di situ agak sedikit dibentak ya. Jadi nafasnya tidak boleh tanafus kecuali nafas nggak mampu harus ada waqaf ibtida. Jadi cara koma di awal bagaimana? Dan terus ada atofnya, ada penyambung huruf atof kan ada kalau di dalam ta'lim kan? Ya. Kalau dalam ilmu alat kan ada kan? Betul. Seperti itu. Nah, di sini saya melihat coba dari wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, bacanya selanjutnya gimana coba? Ayo dari sini. Sebelum Mas Fuad. Ya. Bang Ali dulu dah ya. Oh, iya. Bang Ali dari ini nih yang terakhir. Wama. Oke. Wama ya'lamu junud. Ulangi lagi. Wama ya'lamu junud. Maunya kagak panjang. 1, 2, 3. Wama ya'lamu junud rabbika illahu. Masya Allah, udah. Bang Ali udah. Kalau misalkan wakofnya di sini saya pikir mau dibaca huwa gitu ya kalau wakof. Di sini kan lebih baik berhenti. Daripada lanjut. Ada kof dengan lam, lebih baik berhenti daripada lanjut. Wasol, lanjut ya kan gitu. Nih perhatikan pemirsa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. 1, 2, 3. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Oke, sekarang udah agak ada gambaran ya Mas Fuad ya. Betul. Jadi ternyata membaca Al-Quran itu harus benar-benar tartil. Makhorijul hurufnya harus ngerti pas, fushohanya juga harus pas. Kalau beda nanti artinya beda. Betul. Contoh, syukur dengan syukur beda kan? Beda ya. Sakaro dengan syakaro beda kan? Beda banget. Beda banget kalau syakaro bersyukur, tapi kalau sakaro mabuk. Mabuk Pak Ali. Nah disinilah makanya ini kalau ada anak pemuda lughatil arabiyahnya cakep, terus kemudian di Indonesia jadi guru bahasa Arab, labas. Lakin mafi muskilah ya. Ya. Masya Allah. Terus kemudian setelah dari sini Mas Fuad itu mindsetnya itu gimana? Setelah membaca bareng sama kita di iNews TV ini, terus ada rasa belajar begini, kedepannya mau kepinginnya bagaimana? Jujurnya sih kayak untuk setelah baca ini dan mengetahui bahwa walaupun saya pernah belajar tapi ya belum sempurna. Karena itu jujur saya tuh akan lebih termotivasi untuk baca lagi dan lebih tepatnya juga karena ingin menjadi salah satu sumber doanya untuk orang tua ketika kelak nanti. Masya Allah. Waladin solihin yad'ulah. Insya ahsanta. Para pemirsa, alhamdulillah sebelum kita akhiri dengan nada yang terakhir yaitu nada romul atau nada penutup. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan para pemirsa dengan wasilah dengan baca Al-Quran ini satu huruf akan menjadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mas Fuad terima kasih sudah berbagi pengalaman, motivasi kepada anak-anak muda. Jangan sampai orang tua memberikan pelajaran anak kepada anak, jangan sampai salah. Wa yu'allimul kitab, ajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Fuad. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah mengikuti ngaji yuk ya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin ikutan ngaji yuk di sini ya di studio, langsung aja bisa DM ke Instagram kita @cahayati iNews ya. Dan sesaat lagi kita akan masih bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.